Hai, nama saya Cerpinda Maria Sihotang dengan nomor MPM 2018145029. Saat ini saya kuliah di Universitas Indraprasta atau yang akrab dengan Unindra. Saya mengambil jurusan prodi ekonomi dan YouTube pertama saya ini tentang saya mau menjelaskan tentang perbedaan antara pendidikan di negara Singapura dan Indonesia, dan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan dengan arahan Bapak dosen saya, Bapak Anco MPD. Nah, pendidikan, apa sih pendidikan itu? Kenapa kita harus berpendidikan? Kenapa kita harus sekolah? Yuk kita lihat dulu latar belakang dari apa itu arti dari pendidikan. Pendidikan itu terus dari zaman ke zaman selalu melakukan perubahan-perubahan. Disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor politik, kebiasaan, dan masih banyak lagi, yaitu tentang bagaimana kondisi wabah, pendidikan mengalami perubahan. Kenapa? Agar dapat beradaptasi dan tetap terjaga keberlangsungannya. Nah, arti daripada pendidikan itu sendiri yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui upaya pelajaran dan pelatihan, atau bahkan pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses dan cara untuk mendidik. Nah, oke. Pendidikan di negara Indonesia itu selalu berpacu kepada undang-undang. Dapat kita lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Indonesia itu terbagi menjadi tiga jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini atau playgroup, TK, sekolah dasar putih merah, menengah putih abu-abu, dan perguruan tinggi. Nah, kita jangan dunia dulu deh, kita bahas tentang Indonesia itu di peringkat berapa sih di Asia Tenggara dulu. Nah, di Asia Tenggara itu Indonesia berada di nomor 4 pendidikannya ya. Sementara di negara Asia ini hanya beberapa negara ya. Yang pertama yang pendidikannya sangat bagus di Asia Tenggara itu yaitu kita masih di bawah Thailand. Yang pertama itu Singapura, Malaysia, Thailand, baru Indonesia. Next. Nah, oke. Apa sih perbedaan antara pendidikan Singapura itu dengan Indonesia itu? Apa sih yang paling menonjol? Banyak perbedaan antara sistem pendidikan di Singapura itu dengan Indonesia. Sangat banyak perbedaannya. Di mana? Oke, membandingkannya, yuk kita lihat dulu pendidikan mulai dari yang terendah hingga ke perguruan tinggi. Ada 3 yang paling berbeda antara pendidikan di negara yang akrab dengan negara singa itu, yaitu Singapura. Ada 3 perbedaan yang sangat menonjol antara negara Singapura dengan Indonesia, yaitu yang pertama, mulai dari yang paling rendah sampai tingkat tinggi, yaitu mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, melihat perbedaan antara keberlangsungan ujian di negara Singapura dengan Indonesia, pelaksanaannya beda, nanti saya jelaskan, dan isu dunia pendidikan. Next. Oke, kita bahas satu-satu. Jenjang pendidikan antara di Indonesia dan Singapura cukup jauh berbeda. Perbedaan ini tidak hanya mengenai lama tiap jenjang, namun juga fokus pembelajaran pada standar kelulusan. Nah, kalau di Singapura itu TK-nya itu 2 tahun. Kalau di Indonesia nih, wajib belajarnya itu kan 12 tahun. Kalau mereka 1 tahun. Nah, perbedaannya, kalau di Indonesia itu mereka masih bingung mau jurusan apa gitu. Jadi mereka itu di Singapura itu
memang benar-benar siswa itu dilatih untuk melihat apa kelebihannya, melihat apa sebenarnya tujuan daripada pendidikannya, apa yang harus dicapai gitu ya. Berbeda dengan Indonesia. Kadang-kadang di Indonesia bahkan ada yang salah ambil jurusan ketika dia masuk di universitas. Next. Nah, oke. Jenjang pendidikan dibagi menjadi 2 di Indonesia. Kelompok bermain 2 tahun yang tadi ya. Kelompok dasar atau putih merah itu 6 tahun. Nah, SMP itu 3 tahun dan SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Kalau di Singapura itu prasekolah itu tadi TK atau PAUD itu 3 tahun, sekolah dasar atau primary atau 6 tahun sampai 4 tahun pendidikan dasar dan 2 tahun masa orientasi. Kenapa? Benar-benar di sini dididik siswa untuk memilih jurusan apakah benar-benar itu yang ia sukai atau itu yang dia akan fokuskan ya. Oke, merujuk pada sistem badan ujian dan penilaian Singapura, di sana di slide saya jelaskan merupakan sebuah ujian tahunan yang diselenggarakan untuk siswa primari yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak ada batas kelulusan dalam arti semua siswa pasti lulus. Hanya saja PSLE ini juga merupakan tes penempatan di mana siswa akan dibedakan menjadi 3 golongan. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, mereka membuat tes. Misalkan nih jurusan, misalkan saya kasih contoh, misalkan jurusan ekonomi atau jurusan matematika atau jurusan kepariwisatan, benar-benar mereka harus dites di bagian mana yang paling minat setiap peserta didik. Oke, next. Oke, lalu bagaimana di Indonesia? Ya seperti yang saya jelaskan yang tadi ya. Di Indonesia itu kadang hanya formalitas itu ujian tesnya untuk masuk universitas, kadang-kadang nggak semua sih, atau mau masuk ke SMA itu hanya formalitas itu ujian. Tapi ya mungkin memang saat ini ya negara kita memang seperti ini, apa adanya, ada apa adanya ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana perbedaan antara dari pendidikannya mulai dari usia dini sampai dia ke jenjang universitas. Baru tentang penilaian tadi juga yang sangat tidak stabil di negara kita dibandingkan negara Singapura. Nah, sekarang masalah yaitu sosial ya. Yuk, kalau di Indonesia ini memang permasalahan pendidikan itu salah satunya yaitu sosial ekonomi ya. Dapat kita lihat di pelosok-pelosok masih banyak sekolah yang belum memadai, sangat-sangat kurang memadai. Bahkan masih banyak siswa harus melewati tantangan, bahkan dia bergantungan demi mencapai tujuan yaitu sekolah ya. Boleh kita lihat di pelosok-pelosok sana. Seperti pandemi yang kita alami saat ini ya. Saya rasa negara Singapura itu sangat siap dengan pembelajaran e-learning. Bagaimana dengan negara Indonesia? Tidak siap. Boleh saya katakan hanya di kota-kota besar seperti DKI Jakarta itu baru siap untuk pembelajaran e-learning. Coba kita lihat ke belakang dengan pelosok-pelosok di sana. Jangankan pelajaran e-learning, sedangkan tatap muka saja masih belum sempurna ya. Nah, berbeda dengan Singapura, negara maju, apapun akan dilakukan demi tercapainya pendidikan, mutu pendidikan tersebut ya, demi output dari satu sekolah itu. Mereka pasti, pemerintahnya juga pasti melakukan sesuatu hal yang terbaik. Nah di sini yang paling membuat perbedaan itu adalah sosial ekonomi ya. Mungkin
miris sekali memang negara kita dengan negara yang mungkin paling terluas di negara Asia, mungkin Asia Tenggara ya, dibandingkan negara Thailand, Singapura, Malaysia. Tapi pendidikan kita ini masih kurang, masih jauh di bawah mereka ya. Cuma kita berdoa terus untuk bangsa dan negara kita ini, agar sekiranya setiap pemimpin-pemimpin yang terpilih, biar mereka bergandeng tangan, bersinergi dalam membangun negara kita ini. Bagaimanapun, apapun yang terjadi di negara kita ini, kita tetap warga Indonesia. Nah, dan apapun yang terjadi saat ini di negara kita tetap bangga sebagai negara Indonesia, karena kita terlahir di sini, dan yang pasti negara kita ini semakin hari semakin maju. Intinya kita tetap berdoa agar mereka bergandeng tangan, bersinergi, biar setiap keputusan yang pemimpin-pemimpin kita ambil itu berasal daripada Tuhan. Nah, dan saya lihat juga beberapa tahun belakangan, mudah-mudahan pendidikan di negara kita ini semakin maju, karena calon-calon pemimpin di negara ini kan berasal dari SD, TK, SD, SMA, baru universitas. Kalau memang pendidikan kita ini masih tetap rancu seperti ini, mau dibawa kemana ini negara kita? Mau dibawa kemana ini Indonesia? Nah, cuma saya melihat sendiri sudah agak banyak kemajuan yang terjadi di negara kita ini. Mudah-mudahan hari demi hari, bulan lepas bulan, tahun demi tahun negara kita semakin maju, dan tidak menutup kemungkinan 10 atau 20 tahun kemudian negara kita mungkin bisa di atas mereka ya. Oke, next. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk perbedaan-perbedaan antara pendidikan di negara Singapura dengan negara kita Indonesia. Salam sejahtera.